Halo semuanya, jumpa lagi. Kali ini saya akan mau sharing bagi teman-teman semua 4 sumber passive income yang saya dapatkan setiap bulan melalui internet dan cara saya membangun passive income ya supaya teman-teman bisa tiru, bisa lakukan sehingga teman-teman juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan atau passive income melalui internet setiap bulannya. Tapi sebelumnya, yuk teman-teman yang masih belum subscribe, di-subscribe dulu. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Saya disclaimer dulu, yang saya bahas di sini adalah bukan cara instan. Karena banyak teman-teman kita yang ingin mendapatkan penghasilan setiap bulan secara instan. Bisa langsung mendapatkan hasilnya. Bukan tidak mungkin, tetapi saya sendiri masih belum mengalaminya. Oke, passive income menurut saya adalah investasi dari hasil kerja keras kita di masa lalu. Ada waktu panjang yang memang kita sudah lalui, ada proses yang memang kita sudah lakukan, dan kita sudah lewati dari beberapa tahun yang lalu. Nah, passive income yang saya share di sini adalah hasil dari kerja keras yang sudah saya lakukan dari beberapa tahun yang lalu. Nah, passive income pertama saya adalah dari hasil bisnis jualan online. Seperti yang teman-teman ketahui, saya banyak membahas tentang bisnis jualan online di YouTube ini. Ya, karena saya sudah lama berjualan online. Ya, dari tahun 2016 saya memulai jualan sebagai dropshipper dan saya membuka toko di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, di Lazada. Kemudian 4 marketplace ini saya buka toko baru di sana, kemudian saya jual produk sebagai dropshipper. Nah, 1 tahun saya jalanin, ternyata produk yang saya jual di toko saya tidak ada yang laku. Nah, akhirnya saya terus belajar, ya tanpa patah semangat, saya terus lakukan. Akhirnya saya mulai menemukan strategi baru bagaimana membuat produk yang saya jual itu bisa laku. Akhirnya tahun 2017, produk yang saya jual sudah mulai laku dan mulai laris sampai sekarang. Dan ternyata saya juga mulai kembangkan dengan strategi baru, yaitu dengan membuat toko baru lagi di beberapa marketplace yang sama. Dan saya merubah posisi sebagai reseller, ya bukan lagi sebagai dropshipper. Tapi toko yang lama tetap sebagai dropshipper. Jadi ada dua, sebagai dropshipper dan sebagai reseller. Saya juga menyediakan stok di tempat saya. Kemudian dua-duanya saya jalanin bersamaan dan ternyata hasilnya memuaskan. Akhirnya bisa laku, bisa laris setiap hari sampai sekarang masih saya jualan online. Dan kemudian dari pengalaman panjang sampai tahun 2022 ini hampir kurang lebih 6 tahun saya mulai jualan. Ternyata saya bisa menemukan sebuah ide di mana saya membuat sebuah produk. Nah, ini adalah salah satu contoh produk yang saya jual. Ini produk saya sendiri. Jadi kalau teman-teman searching di Tokopedia, di Shopee, atau marketplace lain, yang menjual produk ini adalah sumbernya dari saya. Karena ini adalah produk saya sendiri. Nah, sudah banyak toko yang menjual produk ini, dan saya juga sudah banyak terjual di toko saya, bahkan sudah ribuan terjual di toko saya, dan saya banyak mendapatkan keuntungan dari hasil jualan online. Nah, inilah sumber passive income yang saya dapatkan dari bisnis jualan online, bahkan terbesar dari yang lainnya. Nah, passive income kedua saya yaitu dari hasil jualan tiket pesawat. Nah, saya memulai jualan tiket pesawat ini sudah lama, dari tahun 2015. Waktu itu, apalagi kan saya dari daerah, saya merantau ke Jakarta tahun 2012. Kemudian sekali setahun kalau saya pulang kampung, biasanya saya akan pesan tiket pesawat melalui internet. Ya, saya memberanikan diri pesan sendiri. Kemudian saya tahu dari sana bagaimana cara memesan tiket pesawat, bagaimana check-in secara online. Akhirnya melalui ini, dengan pengalaman ini saya mencoba mempromosikan kepada teman-teman saya yang mau berangkat ke kampung atau yang dari kampung ke kota, Jakarta atau ke Medan, mereka memesannya ke tempat saya. Ya, karena saya sudah tahu bagaimana cara menjual tiketnya. Nah, akhirnya teman-teman saya inilah yang menjadi target pasar saya. Dan memang sudah banyak teman-teman saya yang merantau ke Jakarta, ya, dan ada yang kuliah, ada yang kerja. Begitu juga kalau setiap tahun ada adik-adik kita yang dari kampung yang ingin meneruskan kuliahnya di luar kota atau memang untuk mencari kerja. Nah, ini adalah target market saya dalam menjual tiket pesawat. Sehingga saya selalu ada penjualan walaupun tidak seberapa, tapi setidaknya setiap bulan saya masih bisa mendapatkan
penghasilan tambahan dari hasil jualan tiket pesawat ini. Nah, yang ketiga, sumber penghasilan saya ketiga yaitu dari jualan pulsa. Nah, saya sudah lama juga ya berjualan pulsa, di mana waktu saya pulang di kampung, di daerah saya ternyata yang menjual pulsa itu cuma sedikit dan harganya terlalu mahal. Akhirnya saya datang ke sana, saya lihat peluangnya masih tinggi dan kemudian pengguna internet atau pulsa di sana itu masih banyak juga. Ternyata saya mencoba untuk berjualan pulsa. Saya jalan kerjasama dengan teman-teman saya yang di sana untuk saya jualin ke mereka, mereka yang akan nanti promosikan ke teman-teman lain. Akhirnya bisa laku, bisa lari sampai sekarang. Bahkan di masa pandemi ini saya memang menjual banyak. Kenapa? Karena banyak anak sekolah yang memang sekolahnya dari rumah via Zoom atau istilahnya daring, yang mereka sekolahnya sistem daring dan mereka pasti butuh kuota internet. Nah, disinilah peluang terbesar dalam berjualan pulsa. Bahkan token listrik juga saya jualan. Nah, ini adalah sumber ketiga pendapatan saya dari hasil jualan pulsa. Kemudian sumber pendapatan keempat saya dari YouTube ini sendiri. Saya memulai YouTube ini jujur dari tahun 2019, bulan April waktu itu. Saya coba memberanikan diri, walaupun dengan gaya dan bahasa yang kaku sekali, sampai sekarang pun masih kaku. Tapi hasilnya memuaskan ya, ada hasilnya setiap bulan, saya dapatkan setiap bulan. Tapi jujur ya, dari awal saya membuat YouTube, saya sharing pengalaman saya, itu bukan tujuan untuk mendapatkan uang sebenarnya. Hanya sekedar sharing karena suka sekali kalau saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada teman-teman yang lain yang memang bermanfaat. Akhirnya dari sini, tanpa saya mempedulikan keuntungan sebenarnya, ternyata hasilnya datang sendiri. Ya sampai sekarang, walaupun saya saat memulai YouTube ini tahun 2019, kemudian saya jarang upload video tahun 2020, 1 tahun sampai tahun 2021 itu saya tidak buat video sama sekali. Karena niat saya tidak ingin mendapatkan uang dari YouTube. Ya hanya sekedar kalau ada waktu, kalau saya lagi mood, ya udah saya buatkan video. Akhirnya tahun 2021 saya mulai sampai sekarang, walaupun masih jarang, kadang 1 bulan, 1 kali dalam 1 minggu, tapi tetap saya upload video. Dan sampai sekarang tetap juga saya dapatkan uang dari YouTube ini sendiri. Jadi kalau teman-teman menonton video ini, saya mendapatkan uang dari teman-teman menonton video saya. Dan semoga ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa bahwa segala sesuatu yang bisa kita nikmati pasti ada proses yang kita sudah lalui dan kita sudah lakukan sebelumnya. Jadi jangan lupa lakukan terus, jangan patah semangat, hasilnya kamu akan tuai di waktu yang tepat. Sekian, terima kasih.